Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amzar Syaifullah Dendi Mangkudilaga, dengan NIM 2010116022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hotel syariah. Adapun pembahasan saya kali ini dibagi menjadi dua subbab, yaitu latar belakang dan pembahasan itu sendiri. Untuk latar belakang dari hotel syariah adalah perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia begitu pesat pada tahun-tahun belakangan ini. Perkembangan ini begitu terasa apabila mengamati bermunculannya lembaga keuangan syariah. Perkembangan kelembagaan keuangan syariah ini menjadi tonggak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan tersebut tidak lepas dari adanya perhatian dan dukungan pemerintah dalam membangun perangkat regulasi yang spesifik sehingga memberikan keyakinan yang penuh kepada investor untuk menanamkan modelnya dalam lembaga keuangan berbasis syariah ini. Sistem ekonomi syariah kini memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan pengembangan sistem di mana arah yang dilakukan adalah mengembangkan instrumen lain selain dari instrumen keuangan itu sendiri. Saat ini dalam masyarakat telah muncul beberapa kelembagaan ekonomi syariah seperti gadai, asuransi, pasar modal, dan hotel syariah. Nah, hotel syariah ini nih yang akan kita bahas. Hotel syariah yang saat ini sudah menyebar di beberapa wilayah tanah air belum mendapatkan perhatian yang cukup, terutama pada aspek regulasi dan pengaturan dari lembaga yang berwenang, khususnya DSN MUI dalam kerangka standarisasi syariah. Sektor akomodasi menjadi salah satu berbagai macam kelas, yang dimana kelas hotel ini mulai bermunculan di daerah-daerah tujuan wisata utama, baik dari hotel dengan kualifikasi bintang maupun non-bintang. Hotel syariah belakangan ikut serta memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itulah latar belakang terbentuknya dari hotel syariah di Indonesia. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan nih. Nah, adapun untuk pembahasan hotel syariah itu sendiri, itu menurut fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016, maka yang dimaksud usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hotel dikategorikan sebagai hotel syariah menurut diktum kelima Fatwa DSN MUI tahun 108 tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Yang kedua, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, atau tindak asusila. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Yang keempat, menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Yang kelima, pengelola dan karyawan atau karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Yang keenam, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, ketujuh, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya. Nah, persyaratan-persyaratan tadi itu ditutup dengan adanya sertifikat usaha hotel syariah yang diberikan oleh DSN MUI yang merupakan bukti tertulis bahwa hotel tersebut telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha hotel syariah. Pemberian sertifikat usaha hotel syariah dilakukan melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah, sehingga konsumen muslim mendapat perlindungan dari kehalalan aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel. Nah, sekarang
kita akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan dalam rentang 5 tahun, pertumbuhan fasilitas hotel cukup melonjak, yang mana angka ini hampir mencapai 100%. Kendati pertumbuhannya cukup pesat, namun tingkat hunian dari masing-masing hotel juga terus meningkat. Pertumbuhan ini sejalan dengan upaya-upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk terus mengembangkan destinasi wisata di Indonesia. Pengembangan destinasi wisata masih menjadikan destinasi budaya sebagai prioritas utama, di samping prioritas pengembangan destinasi juga diarahkan pada pengembangan ekowisata sungai dan maritim. Arah pengembangan pariwisata tersebut di atas belakangan diikuti dengan pengembangan pariwisata berbasis syariah. Pariwisata syariah adalah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Fasilitas dalam pariwisata syariah salah satunya adalah tersedianya hotel syariah. Saat sekarang di beberapa daerah di tanah air telah dapat ditemukan beberapa hotel yang menyediakan dan mengelola fasilitas dengan pendekatan syariah. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum dari konsep hotel syariah itu sendiri. Nilai-nilai syariah yang ada dalam usaha hotel syariah tunduk pada pengaturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Peraturan ini mencakup beberapa aspek dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah. Di antaranya adalah penggolongan usaha hotel, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah, dan pembinaan serta pengawasan. Pada awalnya peraturan ini menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan usaha hotel berbasis syariah. Namun melalui Permen Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyambutan Permen Nomor 2 Tahun 2014. Dasar penyebutan tersebut menyebutkan bahwa pengaturan yang ada dalam permen sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Dengan demikian, penyelenggaraan usaha hotel syariah tunduk pada pengaturan dan pedoman pengelolaan hotel, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM 53 HM 001 MPEK 2013 tentang standar usaha perhotelan. Jika dijabarkan secara lebih rinci, adapun dasar hukum hotel syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 53 HM 001 MPEK 2013 tentang standar usaha perhotelan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 53 HM 001 MPEK 2013 tentang standar usaha hotel dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 53 HM 001 MPEK 2013 tentang standar usaha hotel. Yang keempat, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 tentang pencabutan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Dan yang terakhir, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108 DSN-MU X 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep hotel syariah. Sebenarnya itu apa yang saya bahas tadi itu masih bisa dibilang sedikit jika materi ini dijabarkan secara lebih luas atau lebih lanjut. Namun karena kendala 1-2 hal, mungkin materi saya dicukupkan sampai sini saja.
Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.